Bombastic side eye. Mau pulang? Berhenti, jangan lanjut. Emang kenapa? Kita kan mau ngerjain tugas informatika loh. Oh iya, yuk kita kerjain bareng-bareng. Yuk. Halo teman-teman, sebelum kita mulai ke materi hari ini, yuk kita segarkan pikiran biar lebih semangat dengan ice breaking. Nah, kelompok 5 punya permainan yang seru banget nih buat kita semua. Nama permainannya apa, ayo? Jadi, nama permainannya adalah buka tutup tepuk tangan. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Kita bakal gerakin tangan sambil ngomong bareng-bareng. Jadi, siap-siap ikutin gerakannya ya. Yuk kita coba bareng-bareng. Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin mencontohkan SPG dari kelompok kami. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa haha. Sudah. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa haha. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Rifatia Alusna, nomor urut 3 dari kelas 12 Biasanya saya dipanggil Fatia dan saya berasal dari kelompok 5. Hai guys, perkenalkan nama saya Balkis Australia Prameswari. Bisa dipanggil Balkis dan saya dari kelas 1210. Nomor absen saya 8 dan saya dari kelompok 5. Hai guys, perkenalkan nama saya Gede Atalia Pramusiwi, nomor absen 14, biasa dipanggil Siwi. Saya dari kelompok 5. Hai. Hai guys, perkenalkan nama saya Hajid Musafa, biasa dipanggil Hajid, nomor absen 18, kelas 1210. Hai, perkenalkan nama saya Putra Satria Arirestu, nomor absen 24. Saya biasa dipanggil Putra, dari kelas 1210, kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Royunisi, bisa dipanggil Suci, nomor absen 31 dari kelas 1210, kelompok 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Mutia Hafizah Lubis, biasa dipanggil Yasmin. Saya dari kelas 1210, nomor absen 33 dari kelompok 5. Oke, dah on nih. Yang pertama ada alamat IP. Alamat IP address atau Internet Protocol Address merupakan alamat berupa penomoran unik yang dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasikan setiap perangkat yang terhubung pada jaringan. Setiap perangkat pada jaringan memiliki alamat IP yang unik atau tidak sama dengan perangkat lainnya. Alamat IP juga digunakan untuk mengirimkan paket data sesuai dengan alamat yang dituju. Selanjutnya ada alamat IP pada jaringan ditentukan atau diatur oleh retur. Untuk jaringan internet, alamat IP pengguna layanan internet ditentukan oleh ISP atau Internet Service Provider. Alamat IP yang digunakan saat ini ada dua jenis, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Selanjutnya ada IP versi 4. Alamat IP versi 4 adalah alamat IP yang umum digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Alamat IP 4 memiliki panjang 32 bit biner yang terbagi menjadi 4 bagian atau oktet, berisi 8 bit. Setiap oktet memiliki nilai 0 sampai 255 dalam bilangan desimal atau 0000 sampai 111 dalam bilangan biner. Pada komputer, alamat IP 4 dituliskan dalam bilangan desimal dengan setiap oktet dipisahkan oleh tanda titik. Jadi di sini saya
didekati yaitu 128. 6 dikurangi dengan 64 dikurangi dengan 32 20 dikurangi dengan 16 4 dikurangi karena tinggal 4 jadi langsung dikurangi dengan 4. Jadi setelah itu kalau mau dibikin bilangan linear, dilihat dari yang paling atas 128 ada jadi ditulis 1, 64 ada ditulis 1, 32 ada ditulis 1, 16 ada ditulis 1, 8 nggak ada ditulis 0, 4 ada ditulis 1, 2 nggak ada ditulis 0, 1 nggak ada ditulis 0. Jadi seperti itu. Alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit yang dibagi menjadi 8 blok. Setiap blok berisi 16 digit dan setiap 4 digit berisi bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, bilangan heksadesimal itu apa sih? Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 yang memiliki 16 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Bilangan binernya seperti ini. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari IP4 dan juga IP6. Nah, jadi dari segi bit, perbedaan IP4 yang pertama itu terdiri dari 32 bit. Nah, sementara dari IP6 sendiri terdiri dari 128 bit. Dan IP4 memiliki 4 segmen, 1, 2, 3, 4 yang dipisahkan oleh tanda titik. Nah, sementara IP6 terdiri dari 8 segmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dipisahkan oleh tanda titik 2 setiap segmennya. Nah, bit itu sendiri terdiri dari mana sih 32 bit? Jadi setiap segmen ini ada 8 bit. Nah, karena ada 4 segmen, jadi 8 dikali 4 sama dengan terdiri dari 32 bit. Nah, sementara IP6 sendiri ada 128 bit dari setiap desimal ataupun bilangan heksadesimal itu terdiri dari 4 bit. Nah, karena satu segmennya ada 4 bilangan, jadi 4 dikali 4, 16 bit, lalu dikali ada 8 segmen, jadi 16 dikali 8 sama dengan 128 bit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari IP4 itu ada di internet umum, seperti WiFi dan juga router. Nah, sementara IP6, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada di internet yang sudah modern, seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Halo, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pengelompokan alamat IP. Jika sebuah jaringan lokal terhubung internet, maka akan ada dua jenis alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama alamat IP privat, yang kedua alamat IP publik. Alamat IP privat yaitu digunakan untuk proses komunikasi pada jaringan lokal LAN. Alamat IP privat tidak dapat diakses di jaringan internet. Contohnya seperti komputer pada lab di sekolahan. Nah, yang kedua itu alamat IP publik. Alamat IP publik digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal, misalnya pada saat mengakses internet. Alamat IP publik biasanya diberikan oleh ISP, yaitu penyediaan layanan internet. Alamat IP publik dapat diakses di jaringan internet, contohnya seperti browsing website. Lalu pengelompokan IP berdasarkan sifatnya. Yaitu ada alamat IP dinamis dan alamat IP statis. Alamat IP dinamis yaitu alamat IP yang berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Contohnya pemberian alamat IP saat mengakses internet melalui hotspot. Lalu yang kedua, alamat IP statis. Alamat IP yang tetap
dan tidak berubah biasanya diatur secara manual pada perangkat. Contohnya penggunaan pada jaringan lokal, kantor, atau lab komputer. Mungkin begitu saja materi yang saya berikan. Terima kasih. Klik kanan ikon jaringan pada notification area di ujung kanan taskbar. Lalu klik opsi Open Network dan Internet Setting. Setelah masuk, pada laman pengaturan Network dan Internet Setting, klik tombol Properties pada bagian Internet. Pada bagian IP Setting, klik tombol Edit di bawah tulisan IP Assessment. Pada kotak dialog Edit IP Setting, klik drop-down menu Automatic, lalu ubah menjadi manual. Pada kategori IP versi 4, geser simbol saklarnya hingga menjadi on dan muncul kolom-kolom yang dapat digunakan untuk mengisi pengaturan alamat IP. Pada kolom IP address, isikan alamat IP yang sudah ditentukan oleh administrator jaringan. Misalnya 192.168.23.11. Ingatlah bahwa alamat IP yang kamu isikan tidak boleh sama dengan komputer yang lain. Pada kolom subnet prefix length biasanya diisi dengan 24 atau 255.255.255.0. Pada kolom gateway, isikan alamat IP yang digunakan oleh router, misalnya 192.168.23.150. Pada kolom referensi DNS masukkan nama DNS utama yang akan digunakan, misalnya 8.8.8. Pada kolom pengaturan alternatif DNS, masukkan DNS alternatif sebagai opsi lain jika kamu tidak dapat terhubung ke DNS utama, misalnya 1.1.1.1. Kolom ini bersifat opsional, yakni bisa kamu isi, bisa juga tidak. Klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Klik tombol back pada pojok kiri atas jendela untuk kembali ke laman pengaturan network dan internet. Jika pengaturan berhasil alamat IP, maka pada bagian network status akan tampak informasi bahwa kamu telah terhubung ke jaringan. Jika jaringan tersebut terhubung ke internet, maka komputermu akan otomatis terhubung pula ke internet. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Dan terima kasih.